Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan melanjutkan materi kimia yang selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pH, asam kuat, dan basa kuat. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mana asam itu yang seperti apa, basa itu yang seperti apa gitu ya. Terus kita juga udah belajar tentang indikator asam basa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pH, asam kuat, dan basa kuat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya seperti biasa untuk langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Oke. Kita perlu ketahui dulu ya. Kita perlu diketahui dulu. Di sini ada trayek pH ya. pH itu adalah power of hidrogen. Ya, power of hidrogen. Nah, jadi rentang kita sebut trayek pH itu rentangnya dari 0 sampai 14. Nah, dikatakan asam ketika pH-nya itu dari 0 sampai ke 6, di antara 0 sampai 6 nih, itu disebut sebagai asam. Kalau pH-nya 7, itu artinya netral senyawanya. Nah, jika pH-nya 8 sampai ke 14, itu adalah rentang untuk pH basa. Nah, asam itu ada yang sifatnya kuat, ada yang sifatnya lemah. Kalau kita tinjau dari pH-nya, asam kuat itu, jadi semakin dia mendekati 0 ini, trayek pH-nya ya, berarti misalnya pH 1, pokoknya semakin mendekati 0, artinya sifat keasamannya suatu senyawa tersebut itu semakin asam. Jika semakin mendekati 7 ini ya, semakin mendekati 7 itu pH-nya akan semakin lemah. Nanti itu merupakan pH-pH dari asam lemah gitu ya. Jadi semakin mendekati 0 semakin kuat asamnya, semakin mendekati 7 semakin ke kanan gitu ya. Itu semakin lemah pH-nya ya. Untuk basa itu kan tadi rentangnya dari 8 sampai 14 ya. Nah, semakin mendekati 14 ini basanya itu akan semakin kuat ya. Semakin mendekati 14 itu pH-nya akan sifat kebasaannya itu akan semakin kuat. Nah, semakin mendekati 7 juga ke sini, itu sifat kebasaannya semakin lemah. Jadi untuk pH-pH yang basanya sifatnya kuat itu biasanya pH-nya besar ya, semakin mendekati 14. Namun untuk yang basa-basa lemah itu biasanya lebih rendah gitu. Itu yang perlu dipahami. Jadi asam itu ada asam kuat, ada basa kuat dan juga lemah. Asam juga ada asam kuat, ada asam lemah. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH dari suatu asam kuat dan basa kuat ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas bagaimana kalau misalnya di basa lemah dan asam lemah itu akan berbeda rumusnya ya. Oke. Nah, di sini perlu diketahui kalian ini harus sedikit dihafal ya. Asam kuat itu apa aja, basa kuat itu apa aja. Ini memang harus dihafal ya, harus diketahui dan dihafal ya. Nah, untuk asam kuat itu ada HNO3, HCl, HBr, H2SO4, Hi, HClO3, ada juga HClO4 ya. HClO4 ada juga HClO3. Nah, ini menghafalnya di sini Ibu kasih jembatan keledainya. Bisa nomor celana baru sulis itu pertama. Kenapa ini nomor? Karena HNO3 itu asam nitrat NO di sini ingatnya ya, jadi nomor gitu. HCl, Cl-nya celana. Baru ini bisa kita lihat BR gitu ya. Sulis ini kenapa sulis? Di sini pakai singkatannya sulis, di sini buat jembatan keledainya karena H2SO4 itu adalah asam sulfat ya. Terus itunya ini HI, ingat aja HI, pertamanya ada, ingat aja itu
HClO4 itu adalah asam. Ini bukan asam ya, asam perklorat. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat asam-asam kuat itu adalah asam-asam halida ya, ada HCl, HBr, HI, ini asam-asam halida. HNO3 itu adalah asam nitrat, HCl itu adalah asam klorida, H2SO4 itu adalah asam sulfat, mana nih? Asam sulfat, HCl, HI itu asam iodida, kemudian HClO4 itu asam perklorat, gitu ya. Jadi ini sedikit lah harus dihafal lah ya, harus dihafal karena nanti untuk asam kuat itu ini aja gitu ya. Selain ini biasanya sifatnya lemah, asamnya lemah. Gampang lah ya, ini cuma sedikit nih bisa dihafal ya. Kalau kalian sering latihan soal, insya Allah nanti ini mudah dihafal. Nah, bagaimana rumus untuk menghitung pH dari asam kuat? Nah, untuk menghitung pH dari asam kuat itu rumusnya, karena dia adalah asam itu berkaitan dengan H+ ya. Asam itu kan ciri-cirinya berkaitan dengan H+. Kamu bisa bedakan yang termasuk asam itu biasanya depannya ada H-nya nih. HNO3H kan, HClH di sini, HBr juga depannya H, H2SO4 di sini depan hanya H, di sini juga H, ini H juga. Jadi asam itu ciri-ciri depannya ada H, walaupun ada yang asam yang depannya tidak H, tidak ada atom hidrogennya depannya ya, juga termasuk asam, tapi kebanyakan senyawa asam itu depannya ini kita bisa lihat ciri-cirinya itu depannya ada H-nya, jadi bisa diingat gitu ya. Untuk menghitung pH-nya, karena asam itu berkaitan dengan konsentrasi H+, nah ini bisa jadi kurung buka seperti ini disebutnya konsentrasi ya. Konsentrasi H+ itu akan sama dengan rumusnya konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA. A itu apa, Bu? A itu adalah valensi asam. Valensi asam itu apa? Valensi asam itu adalah banyaknya HI yang diikat, banyaknya H+ yang diikat. Nah, kalau HNO3 ini atau gampangnya A itu adalah jumlah H pada suatu senyawa nanti ya. Misalnya HNO3, berarti A-nya itu berapa? Karena jumlah H-nya 1, maka A-nya juga 1 ya. HCl juga sama nih, jumlah H-nya 1, berarti juga A-nya 1. HBr juga jumlah H-nya 1, A-nya juga 1. H2SO4, nah ini H2SO4 ini lihat H-nya jumlahnya ada berapa? 2. Maka valensi asamnya A-nya itu ada 2, berarti A-nya 2 nilainya gitu ya. Jadi dilihat dari jumlah H-nya gitu, gampang lah ya. Kalau hanya 2 berarti jumlah A-nya 2 ya. MA itu adalah konsentrasi atau molaritas dari asam ya. Gitu. Nah, jadi sebelum kita menghitung pH dari pH-nya, kita harus menghitung dulu konsentrasi H+-nya. Karena apa? Karena untuk mencari pH itu rumusnya min log konsentrasi H+, berarti otomatis H+-nya ini harus dicari dulu ya. Caranya tadi A dikali MA. Nah, jangan bingung dulu nih, Bu, ada log-lognya ini gimana menghitungnya? Gampang ya, tidak usah dibuat pusing. Misalnya contohnya gini, misalnya kita sudah menghitung nih konsentrasi H+-nya, yaitu didapatkan 7 dikali 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya kita bisa cari min log 7 kali 10 pangkat min 3 itu tinggal dibalik aja. Berarti 3-nya pindah ke depan sini, terus kemudian min log, nah 7-nya pindah ke belakang gitu. Sudah sampai situ jawabannya, pH-nya 3 min log 7, atau nanti kamu cari log 7 itu di kalkulator berapa nilainya. Berarti nanti tinggal kalau sudah diketahui ini log 7-nya berapa, tinggal 3 dikurangi log 7 berapa gitu ya. Itu. Kemudian itu ya untuk mencari pH dari asam kuat. Jadi rumusnya konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA, baru menghitung pH-nya min log H+. Nanti contohnya kayak gini, nggak usah bingung. Ya, kalau di log gini tinggal dibalik aja 3 min log 7. Nah, log 7 ini gimana caranya? Tinggal di kalkulator atau biasanya di soal diketahui log 2 atau log 3, log 4 tuh biasanya di soal misalnya diketahui. Kalau tidak diketahui berarti harus dicari di kalkulator ya. Oke, selanjutnya ada basa kuat. Nah, basa kuat ini juga perlu dihafal ya, karena biasanya di soal itu tidak disebutkan
misalnya LiOH yang merupakan basa kuat, tidak biasanya ya. Jadi kita tentunya harus tahu nih senyawanya ini asam atau basa, asamnya kuat ataukah lemah, basanya kuat ataukah lemah. Jadi harus tahu, berarti harus dihafal. Nah, untuk basa-basa kuat, basa itu oke ya. Basa itu perlu diketahui kalau asam itu kan ciri-cirinya ada H-nya ya di depannya sini ya. Kalau basa itu ciri-cirinya ini senyawanya ada OH, OH-nya gini, belakangnya OH, 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 OH ya. Gitu. Jadi ciri-cirinya di belakang itu ada OH, OH seperti ini. Karena basa itu berkaitan dengan ion hidroksida ya. Kalau tadi kan ion hidrogen H+ ya. Kalau ini berkaitan dengan OH gitu, basa. Nah, biasanya basa kuat itu biasanya dari golongan 1A ya. Basa-basa logam-logam alkali ya. Jadi kayak Li, ini kan golongan 1A ya. Li, Na, K, Rb, Cs itu kan golongan 1A ya. Jadi ini merupakan basa-basa kuat gitu. Nah, ini harus dihafal. Kalau kalian hafal golongan 1A, tinggal tambahin aja OH-nya itu termasuk ke dalam basa kuat ya. LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH ya. LOH. Selain kalian tahu nih senyawanya, ini kalian juga tahu biasanya di soal tuh kadang pakai senyawa, diketahui senyawa seperti ini, kadang juga misalnya natrium hidroksida gitu ya. Jadi kalian harus tahu juga ya LiOH itu apa? LiOH itu adalah lithium hidroksida. NaOH apa? Natrium hidroksida. KOH apa? Kalium hidroksida dan lain-lain ya. Jadi OH itu dibacanya hidroksida. Terus basa kuat juga di golongan 2A kecuali Be dan Mg. Golongan 2A kan ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba ya, Ra ya. Ra tidak karena unsur radioaktif ya. Nah, golongan 2A misalnya ada Ca, Sr, Ba. Nah, untuk yang golongan 2A ini OH-nya, kalau yang golongan 1A OH-nya jumlahnya ada 1 ya. Tapi kalau golongan 2A itu OH-nya 2 kali. Ini bacanya CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BOH 2 kali. Jumlah OH-nya sebanyak 2 ya. Kenapa jumlah OH-nya sebanyak 2? Karena dia berikatan dengan unsur golongan 2A yang memiliki 2 elektron valensi ya. Jadi makanya OH-nya itu juga sebanyak 2 gitu ya. Nah, COH itu adalah kalsium hidroksida. Sama walaupun ada 2 gini bacanya tetap hidroksida ya. Strontium hidroksida, barium hidroksida gitu ya. Gitu. Jadi senyawa-senyawa ini sedikit lah ya. Ini insya Allah hafal kalau sering latihan. Nah, selain yang ada di sini itu biasanya sifatnya basanya basa lemah, sama juga asam kuat di sini ya. Selain yang ini itu sifatnya asam lemah gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita sudah tahu bagaimana menghitung pH dari asam kuat ya, rumusnya seperti apa. Nah, untuk pH basa kuat nih nggak jauh beda, rumusnya hampir sama ya, cuman ada beberapa perbedaan. Kalau pada basa kuat, basa itu kan berkaitan dengan dioksida, maka di sini bukan konsentrasi H+ lagi, maka ini konsentrasi OH-. Nah, sama dengan B dikali MB. B apa, Bu? B itu hampir sama kayak A, tapi B itu valensi basa. Valensi basa itu apa? Banyaknya OH- yang diikat ya. Dikali MB. MB itu molaritas basa. Nah, bagaimana Bu melihat banyaknya OH yang diikat? Lihat aja. Jumlah OH-nya ada berapa nih? Ini OH-nya 1, ini LiOH, ini OH-nya 1, berarti B-nya 1. Ini juga NaOH, B-nya 1, ini juga 1. B untuk RbOH juga 1. Nah, untuk yang CaOH 2 kali, nah kalau ada 2 kali gini, berarti ini jumlahnya ada 2, maka B-nya nanti sama dengan 2, gitu ya. Gampang ya. Ya, pokoknya kalau ada dua-duanya gini, B-nya berarti sama dengan 2. Nah, itu sama dengan halnya dengan pH asam kuat. Sebelum itu kita harus cari dulu konsentrasi OH- dulu ya, ke sini dulu nih. Baru, nah kalau yang H+ kan langsung ke pH. Kalau konsentrasi OH- itu ke POH dulu ya, power of hidroksida. Jadi ke OH dulu, baru nanti dari POH itu adalah ke pH gitu ya. Gitu. Jadi POH itu min log konsentrasi OH- ya. Jadi kita harus cari dulu, langkahnya kita cari dulu OH-nya, kemudian ke POH itu POH min log OH-, pH itu sama dengan 14 min log POH. Kenapa dari sini rumusnya seperti itu? Karena pH jelek ya, pH ketika ditambah dengan POH ya sama dengan 14 ya, sama dengan
14. Maka kalau mau mencari pH berarti 14 dikurangi pOH ya gitu ya. Jadi di dasar rumusnya dari situ. Soalnya kan tadi rentang dari pH itu kan 0 sampai 14, maka batasnya 14 kan. Berarti pH itu adalah kekuatan asam ya. pH itu cenderung hidrogennya yang dilihat, kalau H itu hidroksidanya. Jadi gitu dasarnya dari situ. Maka nanti ke OH- dulu, konsentrasi OH-, kemudian ke pOH, baru ke pH ya. Ke pH-nya tinggal 14, nanti kalau pOH-nya dekat tinggal dikurangi gitu dengan pOH. Contohnya gini, misalnya kita udah mencari nih, dapat konsentrasi OH- itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, berarti pOH-nya itu kan min log OH-, sama aja kayak gini, kayak pH yang ini. Yang ini pindah ruas ke sini kan sama aja, walaupun bentuknya pOH-nya beda karena kan ini min log ya, min lognya sama. Maka ini tiganya ini pindah ke sini ke depan, min log 2 gitu, sama aja ya, sama kayak ini. Sama, gampang lah. Nah, baru ketika sudah ini diketahui nih pOH-nya, pH-nya tinggal 14 dikurangi pOH. Ya sudah, masukkan 14 dikurangi 3, pOH-nya kan tadi kita dapat 3 min log 2 ya. 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Min kali min plus log 2 ya sudah, sampai sini pH-nya. Atau bisa lebih rinci lagi, log 2 itu dicari di kalkulator berapa, tinggal ditambahkan dengan 11, hasilnya itu pH-nya gitu ya. Nanti habis ini Ibu akan kasih contoh soal biar lebih paham. Jadi seperti itu ya langkah-langkahnya. Kalian harus tahu dulu, pertama kalian perhatikan nih, harus dihafal senyawanya, kemudian rumusnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelas kalau dalam bentuk contoh soalnya seperti apa nih Ibu. Oh ya, sebelum itu ini perlu juga diketahui nih. Di sini kan ada molaritas ya. Di sini juga ada molaritas. Nah, molaritas itu kan konsentrasi. Molaritas itu kalau misalnya tidak diketahui di soal, misalnya di soal diketahuinya mol ya sama volumenya, jadi molaritas bisa dicari dari situ ya. Molaritas itu bisa dicari M sama dengan N per V ya, mol per volume. Ya, jumlah mol zat terlarut dibagi volumenya. Ini biasanya dalam liter. Atau juga kalau misalnya di soal yang diketahuinya massa, mr, volume, nah bisa molaritasnya dicari dari A itu adalah, atau biasanya ibu tuh sering pakai rumus gram per mr, sama aja ya. A itu massa, biasanya ibu nulisnya gram per mr, jadi jangan bingung, sama aja. A per mr dikali 1000 per mililiter. Kalau kamu mau masukinnya volumenya dalam mililiter, tapi kalau misalnya volumenya dalam liter, berarti di sini bukan 1000, di sini 1 gitu ya. Karena 1 liter itu kan 1000 mililiter. Kalau di sininya mililiter ya ini 1000, tapi kalau di sini mau pakai satuannya liter, di sininya 1 ya. Ininya sama aja. Terus ada juga kalau di soal misalnya yang diketahui adalah ada persen masanya, ada massa jenisnya, rho-nya ya, massa jenisnya, ada mr-nya. Nah, molaritas bisa dicari dari 10 dikali persennya dikali massa jenis, rho itu massa jenis dibagi mr. Nah, gitu. Jadi jangan bingung kalau di soal misalnya tidak diketahui molaritasnya sedangkan ditanyakan pH-nya, kamu bisa cari dulu dengan yang ini. Tergantung di soal itu yang diketahui apa. Oke, di sini Ibu ada contoh soal nih. Contoh soalnya di sini, tentukan pH larutan HClO4 0,015 molar. Oke, kita tentukan dulu nih, kita tentukan dulu HClO4 ini asam atau basa. Nah, lihat ciri-cirinya. Oh, ada depannya ada H, berarti dia termasuknya asam. Asam apa? Nah, tadi ya Ibu sarankan untuk dihafal, HClO4 itu kan termasuk ke dalam asam kuat. Kenapa harus dihafal? Karena untuk nanti memilih rumus ya, karena rumus untuk asam kuat sama asam lemah itu beda. Basa kuat dan basa lemah itu beda, jadi harus bisa membedakan untuk nanti memilih rumus. Oke. Di sini kan tentukan pH dari larutan HClO4 0,015 molar ya. Oke, ini kita ketahui ini merupakan asam kuat, berarti kita pakai rumus yang asam kuat ya. Berarti kita cari dulu pH konsentrasi H plusnya ya. Nah, HClO4 ini kan jumlah H-nya 1, maka valensi asamnya itu 1 di sini. Nah, konsentrasinya di sini kan 0,15 ya. Ini dirubah ke bentuk pangkat ya.
Jadi kalau konsentrasi H+ ini supaya dilog-logkannya gampang, ini jangan bentuk desimal seperti ini. Ini yang desimal seperti ini dirubah ke bentuk pangkat ya. Ini kan geser nih komanya 2 kali kan. Nah, 1,5 dan 2 kali berarti 1,5 dikali, karena bergeser 2 kali maka 10 pangkat min 2 gitu ya. Gitu. Jadi ini dasarnya kenapa di sini 1,5 pangkat min 2 ini dari sini, karena supaya mudah dihitung ini bentuknya harus dibentuk pangkat, jangan bentuk desimal seperti ini. Kalau ada bentuk desimal dirubah dulu ke dalam bentuk pangkat ya, karena biar lebih mudah mencari pH-nya gitu ya. Nah, ini kenapa enggak 15? Karena kan kalau dibentuk pangkat seperti ini tidak boleh lebih dari 10, maka kita ambil yang 1,5. Karena bergeser 2 kali maka 10 pangkat min 2 gitu ya. Ya sudah, 1 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 2 itu kan 1,5 dikali 10 pangkat min 2 kan. Berarti konsentrasi H plusnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya tadi apa? Min log H plus kan. Ya udah langsung aja. Yang ini pindah ke depan 2, terus min log 1,5-nya pindah ke belakang. Gitu. Gampang ya. Jadi kalau kalian mau lebih rinci lagi dicari log 1,5-nya, boleh dihitung aja di kalkulator ya. Sampai sini juga sudah betul jawabannya ya. Gitu. Lanjut, di sini ada contoh yang lain, contoh soal yang lain. Di sini contoh soalnya, tentukan pH dari 1 liter larutan 0,2 mol asam sulfat. Lognya, jika diketahui log 4 itu adalah 0,6 ya. Oke. Di sini adalah kita tentukan dulu dia asam atau basa. Karena di sini disebutkan asam sulfat, maka termasuknya asam ya. Berarti ini asam kuat ya. Asam kuat. H2SO4 asam sulfat itu adalah rumus senyawanya H2SO4 gitu ya. Asam sulfat itu. Dia termasuk asam kuat. Nah, di sini diketahui apa nih? Volume ya. Ini ada satu ini volume, ini mol. Ya, ini mol. Nah, di sini tidak diketahui konsentrasinya, malah yang diketahui adalah volume dan mol. Maka apa tadi? Pakai rumus yang tadi. Kita cari dulu konsentrasinya pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Pakai yang atas ya, karena diketahui mol sama volumenya. Berarti pakai yang ini, kita cari dulu molaritasnya. Berarti ini kan diketahui volumenya 1 liter, N-nya 0,2 mol. Yang ditanyakan pH-nya, kita cari dulu konsentrasi asamnya dengan rumus tadi N per V. Berarti molnya masukkan 0,2 dibagi 1, maka konsentrasi asamnya 0,2. Baru masukkan ke rumus konsentrasi H+. Konsentrasi H+ tadi apa? Karena dia asam kan, maka pakainya konsentrasi A+, yaitu A dikali MA. Nah, di sini kan asam sulfat H2SO4, A-nya berapa? Karena jumlah H-nya 2, maka A-nya 2. Masukkan di sini, MA-nya sudah kita cari 0,2. 2 dikali 0,2 sama dengan 0,4. Nah, tadi ingat, jangan bentuk desimal gini, kita rubah ke dalam bentuk pangkat ya. Ini kan pindah ke sini ya, pindah ke kanan sekali, maka 4 dikali 10 pangkat min 1. Maka pH-nya ya sudah, ini ditukar 1 min log, pindah ke sini 4. Nah, di sini di soal ternyata log 4 diketahui, yaitu nilainya 0,6. Maka 1 dikurangi 0,6, hasil pH-nya 0,4. Sampai sini juga sudah betul, 1 min log 4. Di sini kalau udah jawab sampai sini juga betul, karena berhubung di soal diketahui log 4 itu nilainya sekian, maka dihitung saja. Nah, kalau kamu juga pengen hitung yang ini, ya tinggal dicari di kalkulator. Gampang ya, kayak gitu ya. Ini kalau kita lihat 0,4 nih, ini sifatnya asamnya asam banget, asam kuat ya. Nah, ini ada contoh lagi. Contoh lagi nih, tentukan pH larutan NaOH 0,005 molar. Sama seperti tadi, tentukan dulu NaOH itu asam atau basa. NaOH itu apa? Lihat di sini ciri-cirinya ada OH-nya, ya kan? Maka dia termasuknya basa. Basa apa? Ya basa kuat, makanya tadi harus dihafal. Nah, bentuk-bentuk soalnya kurang lebih kayak gini. Dia basa kuat, berarti nanti pakai rumus yang basa kuat.
Nah, tadi ingat ini kan konsentrasi. Ini dalam bentuk desimal, kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat nih, geser berapa kali nih? 1, 2, 3. Ya, berarti 5 dikali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Sudah, kita masukkan di sini konsentrasi OH- kan karena dia basa, maka pakai rumus yang basa. Basa itu berkaitan dengan konsentrasi OH-, berarti rumusnya konsentrasi OH- B dikali MB. B-nya berapa? Oh, jumlah OH-nya 1, maka B-nya 1. MB-nya tadi sudah dicari 5 kali 10 pangkat min 3. Maka 1 dikali 5 kali 10 pangkat min 3 yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti kan kalau bahasa melewati dulu POH ya. POH dulu, belum langsung ke pH, POH dulu. POH itu min log OH min kan? Ya sudah, tinggal ditukar 3 min log 5 pindah ke sini. Terus pH tadi apa? pH adalah 14 dikurangi POH. Nah, POH-nya udah diketahui, berarti 14 dikurangi, masukkan nih POH-nya. 3 min log 5. Maka 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Min kali min plus log 5 gitu. Gampang ya? Itu kalau bahasa, jadi ke POH dulu baru ke pH. Gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini sebanyak 7,4 gram CaOH 2 kali dilarutkan sampai volume larutannya menjadi 500 ml. Berapakah pH larutan tersebut jika diketahui MR dari CaOH 2 kali sama dengan 74 dan log 4 sama dengan 0,6. Oke. Ya, di sini lihat di sini kita lihat dulu pertama-tama langkahnya, kalian lihat dulu nih. Oh, CaOH 2 kali apa? Oh, ada OH-nya, berarti termasuknya basa ya. Basa apa CaOH 2 kali itu? Basa kuat, maka nanti rumusnya pakai basa kuat. Nah, kita kan butuh konsentrasi, tapi di soal ternyata tidak diketahui konsentrasi. Adanya ini 7,4 itu kan massa ya, massa, terus volumenya yang diketahui nih, ini volumenya, volume yang diketahui, terus diketahui juga MR, berarti belum diketahui konsentrasinya ya, MB-nya, kita butuh MB-nya. Maka apa? Maka kita cari dulu tadi pakai rumus yang ini kan, yang ini berarti ya, diketahui massa, diketahui MR, diketahui volume dalam mililiter. Ini berarti pakai rumus yang itu ya. Cari dulu molaritasnya, yaitu tadi rumusnya gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter gitu kan. Ya sudah, masukkan masanya kan tadi 7,4, mr-nya diketahui 74, masukkan dikali ini kan 1000, volumenya berapa nih? 500. Ya sudah, dihitung ini 0,1, ini didapatkan 2, maka 0,1 dikali 2 0,2. Tadi ingat dirubah ke dalam bentuk pangkat, berarti ini kan pindah ruas sekali ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Ya sudah, karena dia merupakan basa, maka rumusnya ke konsentrasi OH-, masukkan. Karena dia CaOH 2 kali, lihat OH-nya ada berapa? 2, maka B-nya 2. MB-nya masukkan, tadi sudah dapat 2 kali 10 pangkat min 1, maka 2 kali 10 pangkat min 1 adalah 4 kali 10 pangkat min 1. Ya sudah, POH-nya ini pindah ruas kan ke sini 1 min log 4-nya pindah ke sini. pH-nya berarti 14 dikurangi ini, 1 min log 4. 14 dikurangi 1 sama dengan 13, min kali min plus log 4. Log 4 nah diketahui di sini 0,6, maka 13 ditambah 0,6 sama dengan 13,6 pH-nya. Gampang ya? Gitu. Jadi pertama kalian harus hafal asam kuat, basa kuat itu apa aja, untuk menentukan rumusnya nanti dipakai apa gitu ya. Nah, perhitungannya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan bingung kalau misalnya dibalik nih, yang diketahui pH-nya misalnya ya, kayak tadi nih, yang diketahui misalnya diketahui pH-nya, misalnya pH-nya itu 2 min log 1,5. Nanti kalau dirubah ke dalam konsentrasi H+ ya tinggal gampang, 1,5 dikali 10 pangkat min 2. Jadi jangan bingung kalau nanti terbalik-balik seperti itu di soal diketahuinya ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika masih ada yang bingung, yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar WhatsApp Ibu atau di Google Classroom. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.